Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konslor. Teman-teman, di video kali ini ya kita akan melanjutkan penyusunan modul bimbingan dan konseling. Nah, di mana modul bimbingan konseling ini kita sudah masuk modul ke-12 ya, modul ke-12 untuk tahun pelajaran 2023-2024. Adapun materi yang saya angkat adalah etika dan budaya tertib berlalu lintas. Sangat penting teman-teman, mengingat ya anak-anak SMP maupun SMA saat ini banyak sekali yang menggunakan kendaraan pribadi seperti motor maupun mobil ya. Jarang yang saya lihat itu saat ini yang diantar, kecuali mereka yang sekolah berasrama. Selanjutnya ini untuk kelas 11 semester ganjil genap. Topik dan tema, topik atau tema ya, etika dan budaya tertib berlalu lintas. Kemudian aspek perkembangannya adalah landasan perilaku etis, dan CL-nya adalah berperilaku atas dasar keputusan yang mengintegrasikan keragaman norma dan aspek etis dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian fase perkembangannya adalah fase F ya. Kemarin saya mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit kesalahan dalam menyampaikan fase ya di video modul 11 ya. Nah, kemudian kelas semester yaitu kelas 11 semester ganjil genap 2023-2024, dan bidang di sini, bidang perkembangannya saya masukkan pribadi dan sosial, mengingat materi ini masuk kepada dua bidang tersebut, bidang pribadi dan bidang sosial. Kemudian temanya adalah etika dan budaya tertib berlalu lintas. Nah, di sini ada pengertian lalu lintas. Menurut Jajusman, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari satu tempat ya ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalanan umum. Sedangkan menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak pindahnya manusia, hewan maupun barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak. Nah, itu dia ya, sedikit penjelasan mengenai lalu lintas. Selanjutnya tertib berlalu lintas. Nah, hal ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Terkadang kalau dilihat ya, pelanggar lalu lintas itu banyak dari kalangan pelajar ya. Mengapa jarang menggunakan helm ya, aksesoris yang digunakan tidak lengkap seperti spion. Kemudian kewajiban-kewajiban yang mereka harus miliki sebagai pengendara itu juga tidak lengkap, SIM dan lain sebagainya ya. Jadi hal itu harus kita sampaikan untuk menjaga keamanan anak-anak kita ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk tertib berlalu lintas? Berikut yang harus dilakukan. Memakai helm dengan benar ya. Jadi helm itu digunakan dengan benar di kepala, bukan ditaruh di tangki motor, bukan digantung di jok belakang ya, seperti itu ya. Masih kita sering ketemu ya teman-teman ya. Kemudian memakai jaket dan pelindung pada siku maupun lutut. Kemudian ya, memakai jaket ya. 3, memakai 2 kaca spion. Kemudian lengkapi dengan speedometer. Kemudian kita lanjut ke nyalakan lampu utama di setiap saat. Nah, ini peraturannya ya. Kemudian taatilah rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau lampunya merah
untuk kita jika dilarang berhenti, jangan menerobos ya teman-teman. Jangan lupa bawa surat STNK dan SIM. Nah, di sini juga disampaikan cara aman berkendara. Ya. 1. Lakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan. Ini yang mungkin agak yang tidak terperhatikan jadinya ya. Pengecekan rutin terhadap kendaraan. Kemudian jangan lupa membawa surat kendaraan ya. 3. Membawa kelengkapan keamanan. 4. Mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, ini sangat penting teman-teman ya. 5. Tepat perhitungan dalam berkendara. Ya, memiliki perhitungan kapan waktunya ngebut dan pelan. Baiklah, di sini banyak sekali penjelasan mengenainya ya, mengenai tertib lalu lintas. Sumbernya saya dapat dari kusuwoyoaji.wordpress.com. Selanjutnya di sini ada LKPD untuk siswa-siswi kita, teman-teman ya. Kemudian ada angket evaluasi hasil layanan BK ya, pernyataan mereka seberapa paham dan seberapa senang mereka terhadap materi yang kita sampaikan. Selanjutnya ada RPL ya, ini RPL bisa teman-teman ambil termasuk materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi ya, sehingga teman-teman yang saat ini sedang menyusun modul bisa mendapatkan tambahan referensi dari video guru BK Konselor. Baiklah teman-teman, seperti biasa silakan di-download file-file guru BK Konselor di link deskripsi video-videonya ya, agar teman-teman mendapat tambahan referensi. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video-video guru BK Konselor agar manfaatnya semakin menyebar dan semakin luas, terutama untuk guru-guru BK di luar sana. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.